Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bisnis Islam, ya, yaitu transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam. Jadi yang saya bahas di sini nanti ya, antara lain prinsip dasar muamalah dalam Islam, ya. Kemudian apa saja yang dilarang dalam bermuamalah. Baik, prinsip dasar muamalah dalam Islam seperti pada dalilnya ya, al-aslu fil muamalah ibahah illa ayyadula dalilun ala tahrimiha. Jadi dalam al-aslu fil muamalah ya, bermuamalah itu ibahah. Jadi semuanya boleh. Ya, mau jual beli online ya boleh. Semuanya boleh. Illa kecuali ayyadula dalilun ala tahrimiha. Ada dalil itu kemudian yang melarangnya. Ya. Jadi apa saja larangannya itu nanti yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan tentunya kita juga akan mencari tahu apa penyebab-penyebab dilarangnya dari transaksi. Jadi barangnya itu halal misalnya ya. Waktunya halal, dua pihaknya sudah dewasa, memenuhi hukum halal ya. Tetapi kenapa belum bisa mengikuti dalilnya sehingga ada salah satu penyebab menjadi haram. Nah, itu jadi kita perlu belajar tentang penyebab-penyebabnya. Baik. Jadi penyebab dilarangnya transaksi itu yang pertama adalah zatnya ya. Jika zatnya itu haram, minuman keras, babi dan seterusnya, nah itu juga tidak boleh. Kemudian yang haram selain zatnya, jadi yang berupa akad, selain zat ya atau barang. Jadi akadnya bagaimana, tempatnya, waktunya itu contohnya. Baik, yang pertama haram zatnya. Nah, haram zatnya yaitu transaksi yang objeknya dilarang di dalam syariah. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri. Bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih itu menyebut nama selain Allah. Ya, di Al-Baqarah 173 itu sudah jelas. Nah, bangkai ini kecuali dua ya, yaitu bangkai ikan atau hewan laut. Yang kedua apa? Belalang ya, serangga yaitu belalang. Kemudian darah itu juga ada dua ya, meskipun haram itu ada dua yang halal. Yang pertama adalah hati, karena hati itu memang kumpulan darah ya, organ hati. Nah, jadi kita makan hati itu ya. Itu boleh. Yang satu lagi apa? Jantung. Ya, itu boleh. Nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Kemudian di surat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, yaitu tentang khamri wal maisir. Khamr yaitu minuman keras dan maisir judi. Nah, itu terdapat manfaat dan juga terdapat mudharat. Nah, tetapi manfaatnya itu sedikit, yang lebih besar apa? Dosa dan mudharatnya sehingga diharamkan. Di hadis riwayat Bukhari Muslim ya, sesungguhnya Rasul melarang daging binatang buas. Nah, itu juga termasuk yang diharamkan ya, berkuku, bertaring, seperti kucing, harimau, burung elang, ya. Jadi secara lebih umum, nah di sini disampaikan bahwa yang haram itu bangkai, darah, babi, minuman keras dan hewan-hewan karnivora. Nih ya, dua bangkai yaitu ikan dan belalang, dua darah yaitu hati dan limpa. Nah, itu boleh halal ya. Kenapa bangkai hewan yang di laut itu halal? Karena laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Daraqutni. Haram selain zatnya. Nah, ini yang akan kita pelajari ya sedikit
lebih banyak materinya, ini teman-teman mohon fokus, akan saya sampaikan poin-poinnya. Yang pertama adalah melanggar prinsip antarodin minkum di surat An-Nisa 29. Sehingga dalam hal bertransaksi muamalah, ya, apapun itu muamalah, hubungan antara sesama manusia, ya, itu harus didasari dengan saling ridho atau suka sama suka. Tetapi perlu Anda perhatikan, saling ridho ini kemudian tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalnya transaksi narkoba. Nah, itu kedua pihak pasti saling ridho, tetapi tidak boleh, ya, di surat An-Nisa 29. Kemudian yang kedua adalah melanggar prinsip la taslimuna wa la tuslamun, tidak menimbulkan kezaliman. Jadi harus hati-hati bagi pedagang, seorang bisnismen, wirausaha, ya, bahwa transaksi akadnya sudah benar, ya, barang yang dijual itu halal, caranya sudah benar, ya. Tetapi jika ada transaksi itu salah satu pihaknya tertekan, nah itu berarti sudah menimbulkan kezaliman, itu tidak boleh. Atau ada pihak yang berbohong, nah itu juga tidak boleh. Baik, yang pertama penjelasan lebih lanjut, ya, yaitu tentang prinsip antarodin minkum, yaitu prinsip saling ridho antara kedua belah pihak, ya, di surat An-Nisa 29. Salah satu contohnya yaitu tadlis, ya, ini adalah transaksi yang dilarang karena melanggar prinsip antarodin minkum. Tadlis itu penipuan. Jadi penipuan itu satu pihak mengetahui dan satu pihak tidak mengetahui. Berarti itu menipu, ya, baik berupa kuantitasnya, kualitasnya, harganya, ya. Jadi menipu pembeli dan juga waktu penyerahannya. Jadi misalnya janji untuk diserahkan minggu depan tetapi mundur sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, itu termasuk penipuan, ya. Nah, yang kedua yaitu menimbulkan kedzaliman, ya. La taslimuna wa la tuzlamun. Jadi adanya pihak-pihak yang terzalimi. Di sini ada 5, ya. 5 ini adalah contoh kecilnya, ya. Seperti kaidah awal tadi, al aslu fil muamalah ibahah illa ayatullah dalilun ala tahrimiha. Jadi teman-teman pahami bahwa semua transaksi muamalah itu boleh, ya, boleh. Tetapi kita harus belajar apa saja yang dilarang dalam Islam. Nah, antara lain ini 3 yang teratas ini saya singkat maghrib untuk mempermudah mengingat, yaitu maisir, gharar, riba. Itu maghrib. Ya, saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu maisir. Maisir itu judi, ya. Nah, di surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslam. Nah, jadi khamr wal maisir itu haram, ya. Kemudian wa ansabu berkorban untuk berhala, wal aslamu mengundi nasib dengan panah atau lemparan batu, atau misalnya ayo mengambil batu gitu, ya, nanti yang dapat batu warna merah dapat mobil. Nah, seperti itu termasuk, ya, maisir atau judi. Apa bedanya judi dengan untung-untungan seperti jual beli? Nah, maisir itu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, ya, tidak pasti. Anda garis bawahi. Beda dengan jual beli. Jual beli itu memang kita tidak tahu bisa untung bisa rugi, tapi kita bisa menghitung dengan promosi seperti apa, pemasaran seperti apa, berapa harga kita beli, harga kita jual, itu bisa kita perhitungkan. Tetapi yang dimaksud maisir, keadaan yang tidak pasti itu apa? Misalnya, seorang profesor doktor bermain dengan seorang tukang becak, main lempar dadu. Ya, coba Anda bisa menebak siapa yang bisa menang, dapat angka paling besar? Tidak bisa, kan? Nah, itu yang dinamakan dengan judi, ya. Kemudian unsur maisir atau judi itu adalah spekulasi. Nah, spekulasi itu apa? Sebagai contohnya seperti transaksi saham,
apabila kita tidak mengetahui ilmunya, tidak mendalami secara detail bagaimana perusahaannya, nah itu hati-hati. Terus bagaimana kalau mau bermain saham? Nah, saya arahkan ke saham syariah, ya sudah ada. Jadi Anda bisa bermain saham sesuai dengan Islam. Judi menyebabkan distribusi harta tidak merata, yaitu pada orang tertentu saja. Bisa Anda bayangkan ya, orang bermain judi, kartu misalnya, di meja, bawa uang 10 juta, kemudian kalah. Besok lagi datang, menang lagi. Besok datang, kalah, menang, kalah, menang. Uang itu akan beredar pada orang-orang yang main judi di ruangan itu saja. Ya, artinya apa? Tidak membawa maslahat, tidak membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Ya. Dan penjudi ini hanya menunggu nasib yang baik. Ya. Nasib yang baik. Jadi untung aja menang. Nah, kalau kalah menimbulkan permusuhan. Nah, itulah kemudian diharamkan untuk judi. Terus bagaimana jika kita bermain bola dapat hadiah? Itu bukan judi ya, sudah jelas kita sudah berlatih keras pagi, malam, latihan terus, ikut kompetisi, ikut lomba, menang. Nah, itu bukan judi. Baik. Maghrib, maisir, goror, riba. Nah, yang kedua yaitu goror. Goror adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan pada saat transaksi. Nah, beda dengan tadlis atau penipuan ya. Tadlis atau penipuan itu satu pihak mengetahui, satu pihak tidak. Tetapi goror ini dua pihaknya itu tidak mengetahui. Ya, nih perbedaannya. Artinya apa? Misal, saya jual burung elang, 100.000 aja, murah. Kemudian ada calon pembeli. Baik, saya beli 100.000, mana burung elangnya? Itu terbang di udara. Nah, sehingga itu kedua pihaknya tidak jelas. Ya, tuh. Jadi goror ini bisa dalam hal kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan. Oke. Riba. Nah, ini ya yang perlu kita pelajari secara mendalam. Maisir, goror, riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah. Di surat Al-Baqarah 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbattu. Orang yang mengambil riba itu tidak bisa berdiri, tidak bisa berpikir, ya. Tetapi ya seperti berdiri atau pikirnya orang-orang yang kemasukan setan. Nah, kenapa kok bisa begitu ya? Padahal wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Penjelasannya pada surat Al-Baqarah 275 ini, karena pada masa jahiliyah orang mengambil riba, mengambil tambahan, itu menyamakannya dengan orang jual beli. Kan jual beli juga mengambil tambahan. Ya. Nah, bedanya apa? Nanti akan dijelaskan ya. Nah, ini kenapa? Orang itu memakan riba kemudian pikirannya, berjalannya itu seperti setan. Nah, contoh simpel aja ya. Misal seorang itu dia sudah sangat senang sekali bermain judi, kemudian mengambil riba, rentenir, bank pelejit. Dia hanya duduk-duduk saja menerima bunga yang berbunga, ya, sehingga dengan tidak perlu bersusah payah dapat harta yang banyak. Itu tidak akan atau susah sekali untuk diberikan penjelasan dan pengertian, ya, seperti setan. Sehingga sangat sulit untuk mengingatkan dan untuk meninggalkan riba itu sangat sulit. Atau suruh meninggalkan judi. Nah, pasti pikirannya itu ada aja alasannya. Ya, itulah kenapa seperti kemasukan setan. Wangel kandhanane, ya. Nah, ini penjelasannya. Macam-macam riba di sini, ya. Ada 4. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Jual beli itu halal. Nah, riba haram. Bedanya apa? Ya. Bedanya riba itu bebas akan resiko. Ya, bisa Anda bayangkan, misal
saya pinjam uang ke Anda 1 juta. Bulan depan 1.500.000. Bulan depannya lagi 2 juta. Bunga berbunga. Apakah Anda menerima resiko rugi? Tidak kan? Nah, itu yang namanya riba. Dan tidak boleh riba itu diambil ya. Jika tidak ada tidak ada usaha ya, tambahan itu diambil tidak ada usaha, tidak ada kesediaan kedua pihak ini untuk untung bersama dan rugi bersama. Nah, itu sehingga tidak boleh. Nah, oke. Riba macam-macamnya ada 4, tetapi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu riba jual beli, yang kedua itu riba hutang piutang. Ya, masing-masing ada 2 macam. Riba jual beli itu yang pertama riba fadl, yaitu kelebihan dari salah satu komoditi riba. Apa itu komoditi riba? Barang-barang ribawi. Ya. Nah, apa aja barang ribawi? Emas, perak, gandum, kurma, garam, atau barang-barang pokok ya. Nah, sehingga bagaimana? Pada barang-barang ribawi ini, setiap yang ditukarkan itu harus sama jumlahnya, tidak boleh ada riba atau tidak boleh ada tambahan. Misalnya tukar emas 1 gram, ya dengan emas 1 gram. Ya. Terus bagaimana transaksi yang beredar seperti tukar tambah HP? HP ditukar dengan HP. Apakah itu riba? Bukan, karena bukan komoditi riba. Ya, komoditi riba jelas ya, emas, perak, bahan pokok, gula, garam, beras, kurma, ya, gandum. Nah, dan satu lagi yang disebut bukan riba itu apabila dikonversikan ke harganya dulu. Tukar tambah HP itu kan dikonversi dulu. Ini HP-nya harga 500.000, ini 1 juta, sehingga kalau ditukar dapat 2. Nah, itu boleh. Demikian juga kalau mau tukar emas, tukar perak ya. Nah, itu tidak boleh berbeda gramnya kecuali sudah jelas akadnya berapa rupiah. Jadi dikonversi kepada rupiah. Tuh. Baik, yang kedua yaitu riba nasiah. Nah, hati-hati ya. Apa itu riba jual beli nasiah? Nah, riba jual beli nasiah, yaitu riba kredit atau cicilan. Ya, yaitu penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tertunda. Nah, kenapa? Kenapa kok bisa riba? Kan misal bayar cash dengan bayar 2 bulan, harganya lebih mahal dari 2 bulan. Kenapa begitu? Karena nilai uang yang sangat berharga, katanya begitu ya. Nah, itulah kesalahan dari mata uang yang kita pakai, yaitu mata uang kertas atau fiat money. Ya, jadi awal mula adanya riba ya fiat money itu. Terus kenapa pada masa Rasulullah tidak berlaku ada riba? Karena masa Rasulullah menggunakan dinar dan dirham. Tidak ada inflasi, tidak ada riba. Jadi membayar saat ini cash dengan 2 bulan, setahun itu harganya sama. Ya, hati-hati teman-teman yang mengambil cicilan, mending bersabar dulu. Sabar dulu ya, insya Allah Allah kasih yang terbaik sehingga bisa bayar itu cash ya, bersih dari riba. Nah, yang kedua setelah riba jual beli yaitu riba utang piutang. Yang pertama yaitu riba jahiliyah, yaitu riba yang memang berlaku pada masa jahiliyah dulu. Ya, yaitu pinjaman. Nah, hutang ya, kemudian tidak ada syarat di awal untuk menambah bunga. Ya, tetapi karena menunggak ya, jadi tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang ditetapkan, akhirnya meminta kelonggaran. Nah, terus kemudian diberikan riba atau bunga tadi. Tuh ya, ini utang piutang. Yang berikutnya yaitu riba qard, yaitu riba tambahan bunga yang dipastikan sejak awal ya. Ini mirip dengan cicilan ya, misalnya ini dengan tempo 1 tahun, besaran bunganya sekian persen. Nah, itu sudah ditentukan di awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba,
penulis dan saksi-saksinya. Hati-hati ya. Beliau bersabda, hum sawaun, mereka itu sama. Sehingga bagaimana kalau saya terlanjur misalnya mengambil kredit, nah berarti Anda yang memberi riba. Sudah tahu itu rentenir, pemakan riba. Anda kenapa pinjamnya ke rentenir? Nah, hati-hati karena hukumannya sama. Ya, insya Allah dengan bersabar, tidak perlu panik, tidak perlu terpaksa meminjam uang kepada rentenir ya. Nah, sehingga kita bisa dimudahkan jalannya. Oke, yang keempat yaitu terlepas dari maghrib tadi ya, maisir, goror, riba. Yang keempat, rekayasa pasar itu ada rekayasa dari sisi supply and demand. Ya, supply and demand. Dalam supply dari sisi penawaran atau penjual ada ikhtikar yaitu penimbunan barang. Itu termasuk transaksi yang diharamkan. Apa maksud penimbunan barang ini? Barang-barang sengaja disimpan dan ditimbun untuk kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan yang banyak. Terus bagaimana kalau kita menyimpan barang berupa minyak, beras, susu ya? Menyimpannya banyak sekali, tetapi untuk kebutuhan sendiri itu tidak apa-apa. Untuk kebutuhan sendiri tidak apa-apa ya. Nah, ini banyak terjadi ya di pasar-pasar mungkin di sekitar Anda. Jadi jangan sampai kita menimbun barang hanya demi mengejar keuntungan semata. Yang kedua dari sisi demand atau permintaan ya, dari sisi konsumen, yaitu bai'an najasi, permintaan palsu. Apa itu contohnya? Misal saya jual pulpen, ya, saya jual pulpen. Harganya berapa? 50.000. Nah, Anda datang kepada saya menawar pasti ya. 20.000 deh gitu biasa ya. Jiwa emak-emak jadi menawar. Nah, kemudian datang calon pembeli berikutnya. Tanya, berapa harganya? 50.000. Terus orang tadi bilang, kok murah 50? Ya, ini bolpennya bagus. Kualitas internasional. Saya barusan beli 100.000. Habis, makanya saya mau beli lagi. Kok murah cuma 50.000? Nah, otomatis Anda kira-kira terpengaruh nggak dengan harga tadi? Pasti terpengaruh kan? Oh, ternyata 50.000 sudah murah. Tidak perlu saya tawar, gitu kan? Nah, Anda ketahui ya, bahwa teman yang barusan datang itu tadi, orang yang barusan datang, itu teman saya. Teman saya yang memang tak suruh meningkatkan kualitas, meningkatkan harga, gitu ya, biar konsumen itu terpengaruh. Nah, itu namanya bai'an najasi atau permintaan palsu. Ya. Ini tadi penjelasannya, oke. Berikutnya, yang kelima adalah tidak sah atau lengkap akadnya. Yang pertama tentang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Jadi teman-teman dalam transaksi bisnis itu tolong ngaji dulu, dipelajari rukun dan syaratnya. Ya. Nah, karena jika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya itu bisa menjadi transaksi yang haram. Ini ya, rukun itu ada pelaku, ada barangnya, ada ijab dan qabul yaitu ada akad. Ya, akad itu harus jelas. Syaratnya yaitu cakap hukum atau mukallaf sehingga bukan anak kecil, bukan orang gila. Nah, keberadaan syaratnya tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan rukun, bertentangan dengan rukun atau mencegah berlakunya rukun. Nah, itu. Ini sebagai materi tambahan dalam larangan dalam bermuamalah ya, yaitu monopoli, kemudian talaki rukban. Talaki rukban itu menghentikan penjual sebelum masuk pasar. Ya, jadi kan penjual itu habis panen ke pasar dulu, ngecek harga lah, kita stop dia di tengah jalan untuk kita borong lebih murah. Nah, itu nggak boleh. Ya. Tidak ada unsur paksaan, ya. Kemudian ada prinsip samahah, memudahkan urusan, toleransi, ya. Ini menjauhi ketidakjelasan seperti horor. Misalnya jual beli online, Anda harus jelaskan warnanya apakah sesuai dengan yang digambar, bahannya, harganya, ya, tidak boleh menipu. Kemudian kecurangan itu juga haram ya, tidak boleh. Nah, menepati janji atau kontrak. Dan hati-hati kepada penjual yang selalu banyak bersumpah. Itu harus hati-hati ya.
karena mereka mengobral omongan itu ya. Baik, yang terakhir sebagai penutup, motivasi dari Rasulullah yaitu janganlah sekali-kali di antara kalian itu ada yang duduk-duduk enggan mencari karunia Allah, enggan bekerja, ya, hanya duduk-duduk di masjid, ibadah sambil berdoa. Ya Allah, limpahkanlah rezeki, karunia, kekayaan, ya. Padahal ia telah mengetahui bahwa langit itu tidak bisa untuk hujan emas, hujan perak. Sehingga harus diseimbangkan bagaimana kita ini bekerja untuk dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.